Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Debi Fauzi Asidiki, SPD MPD, dosen tetap Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, dengan nomor induk dosen nasional 0429 059402 atau NUPTK 386-177-26-7313-022. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran berbasis hybrid dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran berbasis hybrid merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 pertemuan tatap muka, kemudian ada UTS dan UAS. Mata kuliah ini memuat serta membekali mahasiswa terkait dengan konsep serta aplikasi strategi dan media pembelajaran berbasis hybrid, pengelompokan media pembelajaran, pemilihan dan penggunaan sampai perancangan media pembelajaran, serta pengembangan media pembelajaran berbasis digital. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural terkait media pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang menerapkan konsep TPACK atau Techno Pedagogical Content Knowledge dalam media pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang mendidik dalam suasana dan proses pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai teknologi dan informasi ke dalam pembelajaran di sekolah. Dan yang keempat, mengembangkan media pembelajaran berbasis digital guna mendukung pembelajaran hybrid di sekolah. Adapun materi perkuliahan yang saya sampaikan selama 16 kali pertemuan diantaranya, yang pertama, konsep strategi pembelajaran hybrid, yang kedua, konsep media pembelajaran, ketiga, tujuan, fungsi, dan manfaat media pembelajaran, keempat, taksonomi dan jenis media pembelajaran, kelima, peranan media pembelajaran dalam digitalisasi pembelajaran, keenam, media pembelajaran berbasis audio, ketujuh, media pembelajaran berbasis visual, kedelapan, media pembelajaran berbasis audio visual, kesembilan, media pembelajaran berbasis digital, kesepuluh, kriteria dan prinsip pemilihan media pembelajaran, ke-11, pengembangan media pembelajaran di sekolah dasar. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan sinkronus dan asinkronus. Untuk perkuliahan sinkronus, dilakukan pembelajaran tatap muka secara real time di ruang kelas, ataupun juga pembelajaran online dengan menggunakan platform Zoom ataupun Google Meet. Sedangkan untuk perkuliahan asinkronus dilakukan dengan menggunakan Learning Management System atau LMS, kemudian menggunakan Google Classroom untuk penugasan mandiri maupun kelompok.
Metode yang digunakan pada mata kuliah ini adalah metode pembelajaran aktif yang menekankan dan mengutamakan pada peran, keaktifan, unjuk kerja, tugas mahasiswa, dan berdiskusi selama proses pembelajaran. Untuk evaluasi pembelajaran pada mata kuliah strategi dan media pembelajaran berbasis hibrid, ini meliputi 10% kehadiran, 40% tugas, 20% UTS, dan 30% UAS. Dengan prasyarat mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila memenuhi kehadiran sebanyak 80% sesuai dengan pedoman akademik yang ditetapkan di Universitas Setia Budi Rangkasbitung. Berikut saya tampilkan kegiatan pembelajaran mata kuliah strategi dan media pembelajaran berbasis hybrid yang dilakukan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya. Baik. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Secara berencana berdoa dimulai silakan. Sudah selesai? Baik. Kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Masuk semua ya? Iya. Alhamdulillah COVID ya hari ini di kelas 2B hari ini terkait dengan pembelajaran. Alhamdulillah kalian hampir semua. Kemudian kita hari ini akan belajar terkait dengan peranan media dalam digitalisasi pembelajaran. Oke. Nah, materi kita kali ini adalah terkait seperti apa peranan dari media pembelajaran dalam pembelajaran yang berbasis digital tentunya, ya. Nah, sebelum kita belajar terkait dengan peranan media dalam digitalisasi pembelajaran, ada yang masih ingat bahwa di minggu sebelumnya kita telah mengkaji yang namanya hakikat dari media pembelajaran. Ada yang masih ingat apa pengertian dari media? Dewi, silakan. Baik, saya Dewi Tari izin menjawab. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau materi pembelajaran agar membantu proses belajar siswa menjadi lebih efektif dan menarik. Oke, good Dewi. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Silakan Alia. Izin menjawab, nama saya Alia Sinusito. Di sini media pembelajaran itu adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang guna meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa. Oke, baik, good. Terima kasih untuk Alia dan Dewi. Jadi pada intinya bahwa kita masih ingat media pembelajaran itu adalah, kalau kita boleh simpulkan, adalah sesuatu alat yang dipakai oleh guru dalam menyampaikan pesan materi kepada siswa. Harapannya apa? Harapannya agar tujuan dari pembelajaran tersebut dapat efektif tercapai. Ya. Oke, kemudian dalam pembelajaran hari ini ada tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat teman-teman miliki semuanya kompetensinya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis landasan digitalisasi dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah mahasiswa mampu menganalisis peranan media dalam digitalisasi pembelajaran. Jadi ada dua tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa sih yang dimaksud dengan digitalisasi pembelajaran? Nah, digitalisasi pembelajaran adalah pendayagunaan teknologi sebagai aspek dalam sistem pembelajaran, mulai dari metode pembelajaran, kurikulum, bahkan juga mencakup sistem administrasi pendidikan. Ini merupakan pengertian dari yang namanya digitalisasi pembelajaran. Ya. Nah, kemudian apa yang melandasi digitalisasi pembelajaran? Nah, ada landasannya. Yang ini adalah landasan transformasi digital dalam pembelajaran, bahwa kita tahu
sekarang itu adalah zamannya teknologi. Setuju semuanya? Setuju. Setuju ya, bahwa kita sekarang ada atau hidup di zaman bahwa digital ataupun teknologi itu berdampingan dengan kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Landasannya yang pertama adalah terkait dengan perubahan masyarakat dan perkembangan teknologi. Bahwa di masyarakat itu kita mengenal istilah yang namanya peradaban ataupun society. Nah, sekarang kita hidup di zaman society 5.0, gitu ya. Berarti ada 5.1, 5.2, kemudian 5.3, 5.4, dan sampai kita hari ini ada 5.0. Apa yang dimaksud dengan society 5.0? Nah, ini adalah pemanfaatan teknologi modern, namun masih mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Kemudian society 5.0 hadir dengan mengusung konsep bahwa semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Artinya, contoh misalkan seperti internet, tidak hanya berguna untuk berbagai informasi dan menganalisis data, melainkan juga untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, artinya 5.0 ini bagaimana kita hidup berdampingan dengan yang namanya teknologi di semua berbagai aspek, termasuk dalam aspek pendidikan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa intinya dari landasan digitalisasi pembelajaran adalah adanya budaya digital yang berubah menjadi digitalisasi pembelajaran. Artinya budaya digital kita selama kita kehidupan sehari-hari itu masuk juga ke dalam aspek pembelajaran. Ya. Kemudian, nah, kita akan membicarakan terkait dengan kehidupan ataupun ruang dalam pembelajaran abad 21. Nah, ada beberapa ruang dalam pembelajaran abad 21 tentunya. Jadi kalau misalkan kita sadari sekarang ini ada yang pertama pembelajaran bersifat nyata atau fisik. Contohnya seperti sekarang, betul? Betul ya, seperti sekarang kita bertemu muka secara fisik. Kemudian ada juga maya atau virtual. Ada yang bisa menyebutkan apa contoh dari pembelajaran yang bersifat maya atau virtual? Silakan. Silakan. Pembelajaran di classroom. Sebelah sini. Selain classroom, apalagi? Ayo. Zoom meeting, gitu ya. Nah, classroom dan Zoom meeting tentu itu merupakan salah satu contoh ruang dalam pembelajaran abad 21 dari contoh maya ataupun virtual. Tetapi ada juga satu lagi selain dari nyata atau fisik ataupun maya virtual, yaitu adalah metaverse. Ya. Oke, jadi ini ada beberapa contoh gambar. Ini pertemuan di dalam kelas secara langsung seperti sekarang. Kemudian misalkan, nah yang ini adalah pembelajaran tatap muka juga. Kemudian ini adalah contoh dari Zoom ataupun Google Meet ataupun contoh dari maya atau virtual. Tetapi ada juga misalkan yang menggunakan hologram sebagai pembelajaran. Itu contoh dari yang namanya ruang metaverse. Nah, kemudian sampailah kita terkait dengan seperti apa peranan media dalam digitalisasi pembelajaran. Nah, ini sebetulnya media memiliki peranan penting dalam digitalisasi pembelajaran, sangat krusial karena menjadi jembatan antara teknologi dan proses pembelajaran. Jadi, media selain sebagai alat yang dipakai guru dalam menyampaikan pesan materi kepada siswa, juga merupakan ibaratnya jembatan untuk menjembatani antara teknologi dengan proses pembelajaran. Nah, kemudian ini merujuk kepada perubahan sistem pendidikan tradisional. Jadi ada yang berubah dari sistem pendidikan tradisional menjadi sistem pembelajaran yang bermanfaat
atau yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung dan memperluas akses serta kualitas pendidikan. Ya. Nah, ini merupakan peranan dari media dalam digitalisasi pembelajaran. Kemudian kita coba untuk mendetailkan seperti apa saja peranan media dalam pembelajaran, khususnya dalam yang berbasis digital. Setidaknya ada 6 peran. Ada 6 peran media dalam pembelajaran berbasis digital. Yang pertama, memfasilitasi akses belajar. Maksudnya adalah media digital seperti e-learning atau platform yang bisa menggunakan Google yang saat ini sedang tren, ataupun Classroom, ataupun Moodle, ya, ataupun bahkan ada Zoom tentunya. Nah, kemudian ada juga video pembelajaran, podcast, hingga AR atau VR atau augmented reality atau virtual reality. Kemudian memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja, meminimalkan hambatan geografis dan waktu. Ya, jadi memfasilitasi akses belajar ini kita beranggapan bahwa belajar tidak lagi terpaku oleh batas ruang dan waktu. Dengan adanya media, itu bisa difleksibelkan. Ya. Kemudian meningkatkan keterlibatan dan interaktivitas. Media interaktif seperti kuis online, simulasi digital, animasi edukatif menjadikan pembelajaran tentu lebih menarik dan interaktif. Kemudian dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa. Kemudian yang ketiga adalah menyesuaikan gaya belajar. Nah, di sini yang ketiga, menyesuaikan gaya belajar. Media pembelajaran digital bisa menyesuaikan dengan berbagai gaya belajar siswa. Misalkan contoh, ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya auditory ataupun kinesthetik. Kemudian yang ketiganya, yang keempatnya adalah mempermudah evaluasi belajar. Maksudnya adalah dengan platform digital, guru dapat dengan cepat mengevaluasi hasil belajar melalui tes online, kemudian analisis data hasil kuis, ataupun hingga pelacakan aktivitas siswa secara otomatis. Itu yang keempat. Kemudian yang kelimanya, mendukung pembelajaran mandiri, bahwa siswa dapat mengakses modul digital, video tutorial, dan sumber belajar online secara mandiri sesuai dengan kecepatan belajarnya. Yang terakhir, yang keenam adalah menumbuhkan literasi digital. Kita hidup di abad 21 yang mana tadi dalam society 5.0, bahwa semua aspek itu melibatkan teknologi dan digitalisasi, maka akan relevan dengan peranan media yang keenamnya, yaitu adalah menumbuhkan literasi digital. Penggunaan media digital dalam pembelajaran memperkuat keterampilan literasi digital yang merupakan kompetensi penting di abad 21. Nah, itu terkait dengan peranan media dalam digitalisasi pembelajaran. Kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan terkait dengan peranan media dalam digitalisasi pembelajaran? Silakan. Baik, manusia Siti Widya Sulistya. Apa sih dampak penggunaan media pembelajaran digital ini terhadap keterlibatan siswa dalam proses belajar? Keterlibatan Siswa dalam proses belajar. siswa dalam proses belajar. Baik. Nah, peranan media dalam digitalisasi pembelajaran salah satunya adalah keterlibatan siswa terkait dengan gaya belajarnya. Bahwa kita tahu karakter siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya misalkan dia cenderung aktif belajar, fokus belajar kalau misalkan dia melihat sesuatu, dia membaca sesuatu. Ada juga gaya belajar siswa yang kalau dia fokus terkait dengan materi itu dengan cara dia hanya mendengarkan saja, artinya auditor. Ada juga gaya belajar siswa kalau misalkan dia itu harus melakukan sesuatu.
with something misalkan, atau dia bagaimana belajarnya itu harus mempraktekkan sesuatu. Nah, dengan adanya media, tentu media itu setidaknya bisa memiliki peranan menyesuaikan dengan gaya belajar masing-masing siswa. Kalau misalkan siswanya belajar menggunakan auditori, maka bisa menggunakan media berbasis audio. Ada yang misalkan secara visual, maka dengan menggunakan media berbasis visual, ataupun bisa digabung audio visual. Itu kan bahkan sampai ada media alat peraga untuk misalkan gaya belajar siswa yang kinestik. Mungkin seperti itu, Sulis, bisa dipahami ya? Terima kasih, Sulis. Kemudian, nah, dari yang telah kita bahas terkait dengan landasan, kemudian adanya peranan, kalau kita cermati, ada yang namanya tren pembelajaran abad 21. Nah, jadi dalam tren pembelajaran abad 21, setidaknya itu ada 4 tren. Yang pertama adalah ruang belajar kelas, contohnya seperti sekarang, artinya kita pembelajaran tatap muka secara langsung. Ada juga connectivity learning, pembelajaran asinkronus atau pembelajaran mandiri terstruktur. Ada mengerjakan misalkan modul-modul menggunakan LMS, menggunakan Google Classroom, dan sebagainya. Ada juga terkait dengan tren belajar blended learning, menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online dalam waktu yang bersamaan. Ada juga pembelajaran menggunakan AI ataupun artificial intelligence. Nah, ini mungkin menjadi tren saat ini bahwa belajar sekarang setidaknya pasti ada unsur-unsur artificial intelligence di dalamnya. Itu kan salah satunya mungkin bisa menggunakan media pembelajaran yang berbasis AI, ya. Kemudian selanjutnya adalah, nah, apa sih manfaat digitalisasi pembelajaran? Ada 5 manfaat terkait dengan digitalisasi pembelajaran. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah membantu guru dan siswa berbagi pengetahuan. Kemudian memfasilitasi siswa belajar lebih luas dan bervariasi, membuat materi pembelajaran lebih inovatif dan kreatif. Kemudian metode pembelajaran lebih praktis dan dinamis. Nah, semua ini adalah manfaat dari digitalisasi pembelajaran, yang mana secara keseluruhan adalah diharapkan mampu untuk menumbuhkan ataupun meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, oke. Baik, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan, Sabitri. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini menurut pendapat saya, seiring perkembangannya zaman, penggunaan media pembelajaran saat ini sangatlah penting agar kita tidak tertinggal oleh zaman. Karena menggunakan media digital, maka informasi ataupun materi yang disampaikan akan jauh lebih meningkatkan kualitas dalam dunia pendidikan. Jadi pembelajaran yang disampaikan akan jauh lebih menarik dan materi yang disampaikan akan jauh lebih mudah dipahami oleh peserta didik, serta pengetahuan yang didapat oleh peserta didik akan jauh lebih berkembang. Baik, terima kasih Sabitri atas kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentunya. Nah, kemudian nanti setelah ini silakan Anda belajar secara asinkronus atau belajar secara mandiri terstruktur. Nah, kerjakan modulnya di LMS kita, di Learning Management System kita. Silakan Anda pelajari modulnya, kemudian nanti Anda jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk diberikan penilaian. Oke, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan hikmah oleh Allah SWT, kemudian bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajaran pada mata kuliah strategi dan media pembelajaran berbasis hybrid.
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2020. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.